Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran IDK 2. Bersama dengan saya, Suster Maria Marcella FSE, NIM 0320202021, Prodi Nurse tingkat 1A, tahun ajaran 2020-2021. Dosen pengampu Maria Puji Astuti, SCAP, NS, MCAP. Stikes Santa Elizabeth, Medan. Topik pembelajaran kita, agen-agen infeksius berupa bakteri, jamur, virus, parasit, rickettsia, dan chlamydia. Pertama, kita akan membahas apa itu penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat dinamis. Prosesnya melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor penyebab penyakit ataupun yang disebut agen. Nah, kita dapat melihat gambarnya. Yang kedua, faktor manusia ataupun yang disebut dengan host. Di sini juga kita dapat melihat gambarnya. Dan yang ketiga, ada faktor lingkungan. Kita dapat melihat gambarnya di sini juga. Adapun ciri-ciri dari mikroba patogen tersebut, yang pertama, melangsungkan hidup dengan berkembang biak. Yang kedua, memerlukan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, bergerak dan berpindah. Infeksi. Infeksi ini merupakan peristiwa masuk atau penggandaan mikroorganisme ke dalam tubuh pejamu menurut Prongwuotomo 2002. Nah, mikroorganisme yang termasuk ke dalam agen-agen infeksius yaitu ada bakteri, virus, parasit, jamur, rickettsia, dan chlamydia. Yang pertama, kita akan membahas tentang virus. Virus dalam bahasa Yunani disebut dengan venom, yang artinya racun. Adapun definisi dari virus yaitu merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Secara umum, virus ini tersusun atas elemen genetik ataupun genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat ataupun yang disebut dengan DNA, atau asam ribonukleat ataupun yang disebut dengan RNA, yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Adapun ciri-ciri dari virus yaitu memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kaspid atau selubung protein. Ukurannya sangat kecil, yaitu antara 25 sampai dengan 300 nanometer. Virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, virus ini juga merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme ini merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Dan yang terakhir, memiliki beberapa bentuk, yaitu dapat kita lihat gambarnya di sini, ada bentuk batang, polihidris, bola, dan bentuk T. Susunan tubuh virus itu sendiri, yang pertama ada kapsid, yang merupakan lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, fungsi dari kapsid ini, yang pertama memberi bentuk pada virus, pelindung dari kondisi yang merugikan, dan mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel. Yang kedua ada isi. Isi ini terdapat di sebelah dalam kapsid berupa materi genetik atau molekul pembawa sifat keturunan, yaitu DNA dan RNA. Virus hanya memiliki satu asam nukleat, yaitu satu DNA atau satu RNA saja. Dan asam nukleat sering bergabung dengan protein di dalam nukleoprotein. Yang ketiga ada kepala virus yang berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid tersusun oleh satu protein yang disebut kapsomer. Keempat, ada ekor.
Serabut ekor bagian yang berupa jarum dan berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Di sini juga kita mau melihat ada dua macam struktur virus, yaitu ada yang disebut dengan virus telanjang dan virus terselubung. Catatan kecil untuk kita, khususnya virus yang menginfeksi sel eukariotik tidak memiliki ekor. Nah, ini adalah gambar dari susunan tubuh virus itu tersendiri. Ada kepala, DNA, leher, selubung ekor, serabut ekor. Pengembangbiakan virus. Nah, virus memanfaatkan metabolisme sel pejamu untuk membantu sintetis protein virus. Sebagian besar virus ditumbuhkan dalam biakan sel, baik turunan sel sekunder atau kontinu, pemakaian telur embrionik, dan hewan pencobaan. Jenis biakan sel untuk mengembangbiakkan virus sering berasal dari jaringan tumor yang dapat digunakan terus-menerus. Nah, ini dapat kita lihat gambarnya di sini bagaimana daur hidup dari virus itu sendiri. Peran virus. Nah, virus ini memiliki dua peran. Yang pertama, virus yang merugikan. Disebut virus yang merugikan karena dapat menyebabkan banyak penyakit. Dan yang kedua, ada virus yang menguntungkan. Mengapa? Karena berperan penting dalam bidang rekayasa genetika, karena dapat digunakan untuk cloning gen ataupun reproduksi DNA yang secara genetik identik. Apa saja sih penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus? Di sini kita dapat melihatnya. Yang pertama, melalui saluran pernapasan ada virus influenza. Melalui saluran pencernaan ada virus hepatitis A dan B. Melalui mulut dan mukosa genitalia ada virus herpes simplex 1 penyebab stomatitis. Dan yang keempat, melalui plasenta yaitu virus rubella. Yang kedua, kita masuk pada agen-agen infeksius yaitu bakteri. Bakteri dalam bahasa Yunani disebut bakterion, yang artinya tongkat atau batang yang umumnya tidak memiliki klorofil dan bersel satu. Jadi, bakteri ini merupakan organisme prokariot, yaitu memiliki kromosom tunggal dan tidak memiliki nukleus, menurut Gillespie et al. 2007. Struktur tubuh bakteri itu yang pertama terdiri dari dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Yang kedua, membran plasma. Membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel. Yang keempat, riboson, yaitu organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan RNA. Yang kelima, granula penyimpanan, karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Struktur sel bakteri. Yang pertama, ada kapsul. Kapsul ini yaitu struktur polisakarida longgar yang melindungi sel dari fagositosis dan desikasi ataupun kekurangan. Yang kedua ada lipopolisakarida yang melindungi bakteri gram negatif dari lisis yang diperantai oleh komplement. Bakteri ini berkembang biak dengan membelah diri dan bahan-bahan genetiknya tidak terbungkus dalam membran inti menurut Bima 2005. Yang ketiga ada fibria ataupun pili yang merupakan bulu-bulu tipis khusus yang membantu adesi ke sel pejamu dan kolonisasi. Yang keempat ada flagela, kelima lendir, dan keenam spora. Nah, ini adalah susunan dari bentuk bakteri itu sendiri. Kita dapat melihat gambarnya di sini. Ciri-ciri bakteri. Yang pertama merupakan organisme multiseluler. Yang kedua prokariot ataupun tidak memiliki membran inti sel. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam
dan hidup bebas ataupun parasit. Klarifikasi dari bakteri. Yang pertama, menurut cara memperoleh energi. Yang pertama ada bakteri aerob, yaitu Nitrosomonas dan Clostridium tetani. Anaerob obligat, Shigella atau anaerob fakultatif. Yang kedua ada bakteri anaerob, yaitu bakteri Escherichia coli, Salmonella. Berdasarkan ketahanan suhu. Yang pertama ada bakteri psikorofil, bakteri mesofil, bakteri termofil, bakteri hipertermofil. Berdasarkan cara hidupnya, yaitu bakteri hipertermofil dan bakteri autotrof. Berdasarkan bentuk, yaitu ada bentuk bulat ataupun kokus, yaitu bakteri monococcus, diplococcus, dan streptococcus, dan tetracoccus. Yang kedua ada bentuk batang ataupun basil, yaitu bakteri monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang ketiga spiral, yaitu bakteri vibrio, spiral, spiroseta. Yang ketiga jamur. Nah, ini adalah gambar dari jamur. Jamur ini adalah organisme kecil, umumnya mikroskopis, eukariotik, berupa filamen ataupun bening, bercabang, menghasilkan spora, tidak mempunyai klorofil, dan mempunyai dinding sel yang mengandung kitin, selulosa, atau keduanya. Jamur ini dalam bahasa Yunani disebut dengan fugus, yang artinya tumbuh dengan subur. Adapun sifat dari jamur ini dapat kita lihat, yaitu yang pertama heterotrof, yang kedua dinding sel spora mengandung kitin, tidak berplastid, tidak berfotosintesis, tidak bersifat patogrof. Umumnya memiliki hifa yang berdinding yang dapat berinti banyak atau multinukleat, atau berinti tunggal yaitu mononukleat. Dan yang terakhir, memperoleh nutrien dengan cara absorpsi menurut Ganjar et al. 2006. Nah, ciri-ciri dari jamur yang pertama itu jamur tidak memiliki klorofil. Yang kedua, jamur tidak bisa menyiapkan makanan sendiri ataupun heterotrof. Yang ketiga, sebagian besar hidup sebagai parasit. Jamur juga memiliki komponen inti yang benar. Bagian tubuh terdiri dari satu atau lebih sel. Tubuh terbuat dari benang tipis yang disebut hifa. Setiap bagian tubuh tidak dapat dibedakan antara batang, akar, dan daun ataupun talus. Penyimpanan makanan dalam bentuk glikogen. Jamur ini memiliki dinding sel yang terbuat dari kitin. Dan yang terakhir, jamur berkembang biak untuk membentuk spora, belahan dada, dan fragmentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang pertama ada substrat, adalah sumber nutrisi utama untuk jamur. Yang kedua suhu, ketiga derajat keasaman ataupun pH, yang keempat senyawa kimia, yang kelima kelembapan. Faktor kelembapan ini sangat penting untuk pertumbuhan jamur. Umumnya jamur rendah seperti Rhizopus atau musur membutuhkan lingkungan dengan kelembapan relatif 90%. Sedangkan jamur seperti Aspergillus, Penicillium, Fusarium, dan banyak Hypomycetes lainnya dapat hidup dengan kelembapan relatif lebih rendah 80%. Struktur jamur. Yang pertama, merupakan bagian vegetatif jamur dalam bentuk benang. Hifa memiliki sel yang membentang jumlah inti yang dibagi menjadi beberapa bagian oleh septa atau septun. Yang kedua, merupakan cabang hifa yang terlihat seperti kacang. Yang ketiga, hifa senositik, yaitu hifa dalam jamur yang tidak memiliki pembagi. Yang keempat, hifa monositik, yaitu jenis hifa dalam jamur yang memiliki sekat dengan inti sel. Yang kelima, diariotik hifa. Ini adalah 2 inti nukleus. Yang keenam, hifa haustoria. Ini adalah jenis hifa khusus terhadap jamur parasit yang memiliki fungsi menelan makanan di inangnya.
Kita mau melihat cara hidup jamur. Yang pertama itu ada saprofit. Jamur saprofit menerima zat organik dari organisme yang telah mati. Jenis jamur ini bisa disebut jamur pembusuk. Yang kedua ada parasit. Jamur parasit menerima zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Jenis jamur ini umumnya dikenal sebagai jamur patogen atau penyebab penyakit. Yang ketiga ada mutual. Jamur biasa hidup dari inangnya, namun demikian ia memiliki sifat yang menguntungkan. Nah, ini gambar dari parasit, kita dapat melihatnya. Definisi parasit. Parasit ini merupakan organisme yang hidupnya menumpang dari makhluk hidup lainnya. Organisme yang ditumpanginya itu disebut inang ataupun host. Lalu kita mau melihat apa itu parasitisme. Parasitisme merupakan hubungan timbal balik antara satu organisme dengan organisme lain untuk kelangsungan hidupnya, di mana satu organisme lain dirugikan oleh organisme lainnya. Jenis-jenis parasit. Yang pertama itu ada yang disebut dengan parasit protozoa. Ini merupakan organisme bersel tunggal yang dapat hidup dan berkembang biak di dalam tubuh. Adapun jenis-jenis dari protozoa ini yaitu protozoa flagellata, amoeba, ataupun penyebab penyakit ambiesis, Ciliophora, penyebab penyakit balantidiasis, sporozoa, penyebab penyakit Cryptosporidiosis, dan toxoplasmosis. Yang kedua ada cacing. Cacing adalah organisme multisel yang dapat hidup di dalam atau di luar tubuh. Nah, ini adalah jenis-jenis dari cacing. Ada cacing pipih, cacing pita, cacing kremi, cacing gelang, dan cacing tambang. Yang ketiga ada ektoparasit. Ektoparasit adalah organisme bersel banyak yang disebarkan oleh serangga atau arachnida, seperti nyamuk, kutu, dan tungau yang bertindak sebagai inang pembawa penyakit. Adapun ciri-ciri dari parasit itu sendiri, yang pertama, organisme uniseluler atau bersel tunggal, eukariotik atau memiliki membran nukleus, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, hidup soliter ataupun sendiri, berkelompok, dan bisa juga berkoloni. Dan yang kelima, tidak mempunyai sistem peredaran darah. Mempunyai organ pelekat sebagai alat penempel dan penghisap pada inangnya. Ketujuh, memiliki panjang 6 cm dan lebar 0,4 cm. Ini adalah infeksi kulit akibat dari parasit. Yang pertama itu ada pediculosis, yang kedua scabies, dan yang ketiga ada scraping eruption. Tanda-tanda terkena parasit. Yang pertama, berat badan turun drastis. Yang kedua, menderita diare. Yang ketiga, mengalami reaksi alergi. Yang keempat, keputihan yang tidak normal. Gejala-gejala lainnya kita dapat melihatnya di sini. Yang pertama ada bercak putih di feses, sulit tidur, pegal linu, nyeri otot, nyeri persendian, sering kelelahan, kecapekan, selalu letih, pembengkakan kelenjar getah bening, dan dehidrasi. Lalu kita mau melihat Rickettsia. Rickettsia ini adalah genus bakteri gram negatif. Rickettsia bersifat parasit intraseluler obligat dan dapat menyebabkan penyakit Rickettsia. Penyakit Rickettsia ataupun tipus, penyakit yang disebabkan oleh bakteri genus Rickettsia yang disebarkan oleh kutu. Bisa kita lihat gejala-gejala jika terkena penyakit Rickettsia, yaitu demam tinggi dari 39 sampai 40 derajat Celcius, 103 derajat sampai dengan 104 derajat Fahrenheit yang meningkat secara perlahan. Tubuh menggigil, denyut jantung lemah, badan lemah, sakit kepala, nyeri otot, mialgia, kehilangan nafsu makan, konstipasi, sakit perut. Pada kasus tertentu muncul penyebaran flek merah muda. Adapun definisi dari chlamydia ini adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Faktor terkena risiko chlamydia yang pertama pernah mengidap penyakit menular seksual, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan, berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, dan aktif secara seksual sebelum usia 18 tahun. Penyebab
Chlamydia yang pertama itu oleh bakteri Chlamydia trachomatis menular melalui seks anal, oral, vaginal, dan saling bersentuhannya alat kelamin. Chlamydia ini termasuk bakteri memiliki ribosom, RNA, dan DNA, dinding sel dari peptidoglikan yang mengandung asam uramat. Dikenal juga dengan Miagawanella atau Betsonia, termasuk gram negatif berukuran 0,2 sampai 1,5 mikron, berbentuk sferis, tidak bergerak, dan merupakan parasit intrasel obligat. Chlamydia berkembang melalui beberapa stadium, mulai dari badan elementer yang infeksius, berbentuk sferis dengan garis tengah 0,2 sampai 0,4 mikron, memiliki satu inti dan sejumlah ribosom. Transmisi agen infeksius. Yang pertama, transmisi langsung ataupun direct transmission. Ini merupakan penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pejamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, berbicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua, transmisi tidak langsung atau indirect transmission, yaitu penularan mikroba patogen yang memerlukan adanya media perantara, baik berupa barang atau bahan, air, udara, makanan, atau minuman maupun vektor. Sekian, terima kasih.